Pelatihan program penggerak pesantren hijau berlanjut ke Pondok Pesantren Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama atau MANU, Menes, Pandeglang, Banten. Pelatihan yang digelar pada Minggu 26 Februari 2023 ini tampak para peserta begitu antusias mengikuti program tersebut. Peserta pelatihan terdiri dari santri, santriawati, sejumlah pengurus pondok, dan para guru. Program penggerak pesantren hijau merupakan kolaborasi 3 lembaga PBNU yaitu Lazisnu, LPBI, dan RMI yang mendapat dukungan dari Bank Mega Syariah. Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU Kohari Kolil menyebutkan latar program training penggerak ini dilakukan di Pondok MANU Menes Pandeglang. Pertama, pesantren MANU merupakan salah satu pondok tertua, dan kedua menjadi perintis mewujudkan pesantren hijau utamanya di daerah Banten. Ia berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat lebih memahami aspek penting penghijauan, seperti pemilahan sampah, pengelolaan sampah hingga sanitasi air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kohari Kolil, Direktur Eksekutif Dr. Lazisnu PBNU. Alhamdulillah pada sore hari ini dari pagi tadi kita telah melaksanakan program training penggerak pesantren hijau dan juga santri Kingmakers pesantren hijau atau penggerak santri, dan alhamdulillah pesertanya cukup antusias dan siap untuk follow up apa yang menjadi keputusan atau di pelatihan ini. Oke, baik, terima kasih. Program ini adalah program pesantren hijau yang merupakan program unggulan dari Nuker Lazisnu PBNU, di mana ini merupakan salah satu 5 pilar, yaitu pilar Nuker hijau. Nah, ini merupakan kerjasama antara Nuker Lazisnu PBNU dengan Robitoh Mahat Islamiyah atau RMI dan LPBI atau Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim yang disupport oleh Bank Mega Syariah. Oke, terima kasih Mbak Jara. Jadi harapan saya pesantren MANU yang merupakan pesantren tertua di Indonesia dan juga merupakan pesantren menjadi tonggak sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya berharap setelah pelatihan ini pesantren MANU bisa menerapkan konsep pesantren hijau secara baik, mulai dari penghijauannya, kemudian pemilahan sampahnya atau pengelolaan sampahnya, dan juga pengelolaan airnya. Jadi kita berharap yang tadinya belum terpilah sampah-sampahnya nanti bisa diadvis oleh para penggerak untuk para santri memilah mana sampah yang organik dan mana sampah yang organik. Saya kira begitu harapannya. Terima kasih. Di tempat yang sama, mewakili keluarga besar perguruan Islam MANU Pusat Menes, Kiai Haji Ahmad Sofi Az-Zaki menyampaikan apresiasinya terhadap program pesantren hijau. Ia menyambut baik hadirnya training penggerak pesantren hijau agar para santri, santriawati, para pengajar, dan pengurus pondok bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, terutama terkait isu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Lebih lanjut, ia menjelaskan tantangan dalam program pesantren hijau ini adalah terbatasnya prasarana sekaligus pengetahuan dan kesadaran para santri, pengajar, dan pengasuh pondok tentang betapa pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Ia berharap program ini dapat berlangsung berkelanjutan yang tidak hanya penting bagi pondok pesantren tetapi juga bekal pengetahuan bagi para santri ketika telah lulus dan terjun ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofi Az-Zaki, perwakilan dari keluarga besar Pondok Pesantren Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama Menes Pandeglang, Banten. Oke, antusiasme sangat luar biasa karena ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi pesantren dan santri kami, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan satu format atau skema edukasi tentang bagaimana cara pengelolaan lingkungan secara lebih baik dan efektif, dengan berbagai macam setting dan skema acara yang tadi kita lalui secara bersama-sama. Ini bisa memberikan satu suntikan energi yang luar biasa bagi santri-santri kami, terutama dalam hal pengelolaan isu lingkungan dan pengelolaan sampahnya. Soal tantangan, saya pikir ini
sama dengan pesantren lain, terutama dalam persoalan sarana dan prasarana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara melakukan injeksi kesadaran kepada kami, tidak hanya para santri tapi juga para seluruh keluarga besar pondok pesantren. Nah, itu mungkin ke depan akan atau harus kita lakukan terkait persoalan satu semacam training yang lebih intensif lagi dalam rangka mengawal dan mensukseskan program pesantren hijau ini, Mbak. Yang pertama, untuk pondok pesantren harapannya agar kegiatan ini terus berlangsung secara kontinus, secara akuntabel, secara akurat, secara efektif. Karena ini menjadi hal yang sangat penting dalam terjun ke masyarakat, maka mereka juga memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mengelola lingkungan dengan baik. Untuk tim penggerak mungkin nanti akan ada supervisi lanjutan, itu harapan kami tentunya, agar materi yang tadi disampaikan itu benar-benar bisa berada pada ruang bawah sadar para santri penggerak, agar itu bisa diterapkan dimanapun mereka semua berada. Lalu yang terakhir, untuk Lazisnu, untuk RMI, untuk semua tim pesantren hijau, bisa nggak kira-kira sekupnya ini lebih diperluas lagi, tidak hanya 7-9 pesantren, tapi juga nanti bisa merambat ke pesantren yang lain. Kira-kira itu, Mbak. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua RMI PBNU Kiai Haji Hordri Arif dan Adi Sustio dari PT Inovasi Waskita Teknologi atau Inwastek yang menjadi pemateri dalam program tersebut. TVNU melaporkan.